Hai, selamat datang dalam YouTube channel dalam segmen Kerinduanku. Shalom semuanya Bapak Ibu, anak-anak muda dimanapun saudara berada. Kiranya kasih damai sejahtera Allah memerintah dalam hati dan pikiran kita. Kiranya damai sejahtera Tuhan memberikan semangat dan kekuatan bagi setiap kita. Sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan, mari sama-sama kita mau tundukkan kepala. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk diberkati oleh firman Tuhan. Pakai hamba-Mu untuk boleh menjadi saluran berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hari kita akan belajar mengenai sebuah tema khotbah. Judulnya adalah Mengapa Harus Menunggu. Saya selalu bilang dalam pelayanan saya, menunggu adalah pekerjaan yang paling tidak menyenangkan. Menunggu adalah pekerjaan yang orang paling males. Banyak di antara kita terbiasa ingin serba cepat, ingin serba instan. Bahkan dunia pun sudah menawarkan banyak pelayanan cepat, pelayanan instan. Contohnya beberapa pelayanan yang dulu bisa beberapa hari, sekarang bahkan bukan hanya beberapa jam, tapi bisa ditunggu. Sehingga menghasilkan sebuah pelayanan yang memuaskan bagi para customer mereka. Makanan pun juga sekarang banyak makanan-makanan instan yang gak lama dan cepat dan langsung menyenangkan bagi para customer tersebut. Tapi tanpa kita sadari, hal tersebut menghasilkan sebuah generasi yang tidak sabar ketika menunggu. Hal tersebut menghasilkan sebuah generasi yang tidak punya kemampuan daya tahan ketika mereka harus menunggu rancangan Tuhan digenapi dalam hidup mereka. Suatu hari saya menanti di sebuah ruang tunggu dokter, Bapak Ibu, para anak-anak muda menunggu giliran untuk diperiksa anak saya. Dan dalam ruang tunggu tersebut ada banyak orang menunggu masuk ke sebuah atau seorang dokter. Dokter anak, Bapak Ibu. Yang lain gak terlalu ramai, tapi dokter ini ramai sekali, Bapak Ibu. Antriannya itu di ruang itu full, bahkan sampai mengambil ruangan antrian dari dokter yang lain, sehingga di satu dokter itu sangat pendek, antriannya satu dokter sangat banyak. Dan saya berada di dokter yang sangat banyak tersebut. Sambil menanti, saya orangnya suka entah baca Alkitab atau entah lihat HP atau ngobrol sama anak, dan gak sadar menanti hampir sejam lebih, Bapak Ibu. Dan ketika lagi menanti, saya melihat apa ya yang membuat perbedaan antara kenapa dokter ini lebih rame, kenapa dokter ini nggak terlalu rame. Dan ketika tentunya pelayanannya, orangnya, attitude-nya, karakternya. Tapi satu hal yang membuat saya tertarik adalah ketika saya melihat papan nama dokter yang rame dengan papan nama dokter yang nggak perlu rame. Papan dokter yang rame itu dia pajang gelarnya yang lebih dari 3, banyak sekali dan sebagainya. Yang satu lagi gelarnya satu mungkin dokter baru atau baru mulai atau saya nggak tahu. Dan saya mikir kenapa ya semua dokter menaruh diploma mereka di depan. Mengapa para pengacara taruh diploma mereka? Mengapa banyak orang kalau berbicara taruh diploma mereka? Karena diploma bicara mengenai kredensial, bicara mengenai nilai jual, bicara mengenai layanan apa yang bisa kamu terima ketika kamu datang ke dia. Karena itu bicara mengenai sebuah ability, kemampuan dari orang tersebut. Dan ketika itu tersebut saya tiba-tiba berpikir, mengapa kita bisa percaya kepada orang cuman karena lihat gelarnya dan kita bisa menanti di situ, bahkan perkataannya kita langsung percaya demikian. Padahal Tuhan kita juga punya kredensial atau punya nilai yang amat sangat dapat kita percaya. Firman Allah mengatakan dalam Mazmur 27 ayatnya yang ke-14. Nantikanlah Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, ya nantikanlah Tuhan. Firman Allah mengatakan ketika kita nantikan Tuhan, Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kita. Firman Allah yang lebih dalam lagi dalam Yesaya 40, 28-31 dengan sangat indah dikatakan demikian. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar, Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dan baru dilanjutkan dengan sebuah kalimat yang paling kita dengar, yang paling sering kita dengar. Dia memberi kekuatan.
kepada yang lelah, menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi, dengar baik, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kalau saudara membaca Alkitab, Allah memiliki sebuah kredensial atau nilai yang dapat kita percaya. Dia menciptakan langit dan bumi dari ujung ke ujung. Dia nggak pernah lelah, nggak pernah lesu, nggak terduga pengertiannya. Bahkan dia berjanji, dia memberikan kekuatan kepada mereka yang lelah, yang menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Bahkan Alkitab katakan akan datang waktunya orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, teruna-teruna jatuh tersandung. Kenapa orang-orang muda? Karena orang muda digambarkan mengenai kekuatan. Orang muda menggambarkan mengenai semangat. Akan datang orang yang kuat, orang yang semangat, orang yang punya harta dan sebagainya akan lelah sama hidup. Akan capek sama keadaan. Akan give up sama kenyataan. Tapi Tuhan berjanji demikian. Tetapi siapa orang yang gak akan pernah lelah? Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Rasa-rasanya kalau setiap kali udah mau habis kekuatan kita datang sama Tuhan. Kayak bensin kita diisi lagi sama Tuhan. Des. Rasa-rasanya seperti HP yang udah mau mati, udah merah baterainya, udah di bawah 5%. Ketika datang sama Tuhan, di-charge lagi dan langsung kuat lagi. Bahkan dikatakan dengan terakhir, mereka seumpama Raja Wali. Saya suka sekali Alkitab menggambarkan Raja Wali, binatang yang disebut sebagai raja di udara, binatang yang disebut tidak ada lawan di udara, binatang yang terkenal dengan ketangkasannya, dengan kekuatannya, binatang yang terkenal dengan kemampuannya, naik terbang dengan kekuatan sayap. Mereka berlari tidak menjadi lesu, mereka berjalan tidak menjadi lelah. Bicara mengenai hidup ini, entah berjalan, entah berlari, God's promise, Tuhan janji, Tuhan akan sertai saudara. Mengapa kita harus menunggu? Mengapa kita harus menunggu Tuhan? Mengapa kita harus menanti waktunya Tuhan? Mengapa kita harus percaya sama waktu dan caranya Tuhan? Karena penantianmu kepada Tuhan tidak pernah sia-sia. Hari ini anak muda apapun yang kau nantikan, please jangan ambil shortcut, jangan ambil jalan pintas. Please jangan pakai cara dunia. Please, jangan berusaha potong waktu prosesmu dari Tuhan. Rendah hati, tundukkan dirimu, taat dan setia. Biarkan Tuhan bekerja. Biarkan Tuhan mengejutkanmu. Biarkan Tuhan memberkati hidup. Menanti akan menjadi mudah ketika kita tahu siapa yang kita nantikan. Menanti akan lebih mudah ketika kita tahu harga atau kualitas dari yang kita nantikan. Kita menantikan Tuhan, Khalik langit dan bumi, Raja segala raja. Kabar baiknya, Dia mengasihimu. Seperti saya bilang, yang punya surga, crazy in love with you. Bagikan kabar baik ini kepada mereka yang sedang menanti pasangan hidup, yang menanti keturunan, menanti jawaban doa. Agar mereka tetap menjadi kuat dan semangat, agar mereka kembali mengalami kasih dan anugerah Tuhan. Jadilah kuat, jadilah beriman, jadilah percaya. Tuhan Yesus mengasihi saudara. Mari sama-sama kita datang sama Tuhan. Haleluya Tuhan. Setiap janjimu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, setiap tetes air mata dalam hidupku. Janjimu menopang hidupku, kasihmu menuntun langkahku dalam setiap waktu.
penolongku yang aku percaya. Mari sama-sama dengan iman percaya. Terima kasih. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku.